Porong Osvaldo Lesa fokus membangkitkan semangat anak asuhnya. Para pemain Persipura akan bermain cepat dan menyerang saat bertemu Semen Padang di Stadion Iwayan Dipta hari Selasa. Berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk mempersiapkan Robertino Pugliara dan Lim Junsik untuk menggantikan Bua Solosa yang cedera. Besok saya minta sama pemain untuk bola lebih cepat, press di depan lebih cepat. Untuk Bua sendiri? Masih sakit, belum bisa main. Tidak akan masuk starting eleven lagi. Sudah. Sementara itu, sejumlah persiapan pun dilakukan Semen Padang. Salah satunya dengan menjajal lapangan Iwayan Dipta. Para pemain fokus latihan ringan agar lebih kompak. Pelatih Neil Maizar menargetkan Semen Padang lolos sebagai juara grup tanpa memandang sebelah mata potensi pemain tim lain. Dari Gianyar Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Dari tanah air, dari grup A Piala Jenderal Sudirman, Arema Kronus berhasil mengalahkan Persipasi Bandung Raya dengan skor 4-2. Christian Gonzalez tampil tajam dengan sumbangannya sepasang gol di laga ini. Persipasi Bandung Raya melakoni laga perdana grup A melawan tuan rumah Arema Kronus di Stadion Kanjuruhan Senin malam. TBR langsung unggul cepat di menit pertama lewat gol Gaston Castanyo. Menit ke-23, Singo Edan mampu menyamakan kedudukan 1-1 melalui tandukan Kiko Isa. Di menit ke-27, Arema berbalik unggul 2-1 setelah Christian Gonzalez menjebol gawang PBR. Skor 2-1 bertahan hingga jeda. Singo Edan mampu menambah 2 gol lagi di babak kedua lewat eksekusi penalti Gonzalez di menit 68 dan gol Sunarto. Laskar Patriot berhasil memperkecil kedudukan melalui eksekusi penalti tim Jeffrey Kurniawan. Hingga laga usai, skor tetap 4-2 untuk kemenangan Arema. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Sepak bola nasional di mana ini pemirsa kemarin Piala Sudirman baru saja diselenggarakan dan Arema Kronus sukses meraih kemenangan saat menjamu Persegres Gresik United dalam laga pembuka Piala Jenderal Sudirman Senin malam. Bermain di hadapan publik sendiri, Arema menang meyakinkan dengan skor bukan 1, bukan 2 tapi 4-1. Laga perdana Piala Jenderal Sudirman yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempertemukan tuan rumah Arema Kronus yang menjamu Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan Malang. Tuan rumah sudah membuka keunggulan mereka pada menit 26 lewat gol pemain asal Spanyol Kiko Insa. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema yang tidak mengendurkan serangan mereka mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti Samsul Arif di menit 64. Gresik pun sempat membalas 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 1-2 lewat gol Randy Irwan pada menit 82. Namun Samsul Arif yang sedang on fire menambah 2 gol lagi sekaligus melengkapi hat-tricknya pada menit 89 dan babak injury time. Menang besar 4-1, Singo Edan pun kini memuncaki klasemen grup A sementara. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terus gimana sih kelanjutannya Piala Sudirman, Wid? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Maka kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Deputi 5 Kemenpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Terima kasih, Pak Gatot. Waalaikumsalam. Pak Gatot, apa kabar ini Piala Sudirman kembali lagi memberikan sebuah harapan, semoga bukan harapan palsu ya Pak Gatot ya, kepada para pecinta ataupun insan yang memang melakukan aktivitas sepak bola di Indonesia. Bahkan ada istilah ini tarkam yang dinasionalkan. Pak Gatot, tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau istilah tarkam dinasionalkan itu saya kira mungkin nggak enak kedengaran bagi para pemain yang ikut terlibat ya, karena mereka betul-betul membawa nama klub. Tapi anyway itu hak sah dari apa yang disampaikan oleh bagian publik. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan dan kick off-nya sudah dilakukan langsung oleh Pak Presiden tadi malam di Kanjuruhan Malang. Itu kami belajar dari success story kemarin yang belum lama ini di mana Bobotoh khususnya Persib sudah menang di Piala Presiden. Jadi poinnya adalah
sesuai perintah Presiden, turnamen harus juga dilakukan lagi, tidak hanya berhenti di Piala Presiden. Dan Piala Sudirman ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali pertandingan sepak bola. Memang yang diinginkan dan sebagai chemistry-nya atau rohnya sepak bola itu adalah kompetisi. Tetapi karena kompetisi belum memungkinkan, dan jangan keliru, yang menghentikan kompetisi juga bukan kami loh ya, gitu. Tapi oke lah, kami tidak ingin ngungkit-ungkit masa lalu. Poinnya adalah hiburan ini harus dihidupkan kembali. Hiburan, Pak, hiburan ya. Iya. Hiburan. Jadi ini katakanlah sekali lagi merupakan pelipur lara para pecinta sepak bola. Tapi selanjutnya seperti ini apa? Karena kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah turnamen itu seasonal, begitu, hanya bersifat sementara. Ketika sudah selesai, stop atau nanti dibikin lagi, ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya kompetisi sudah jelas ini ada ada sebuah badan arbitrase olahraga nasional yang menaungi, ada badan hukumnya, lalu levelnya juga jelas, ada rankingnya. Kita bisa go internasional, mewujudkan mimpi-mimpi para pecinta olahraga yang mungkin masih kecil-kecil. Sekarang bibit-bibit Indonesia memang kita sudah sangat mengetahui kualitasnya baik. Pak Gatot, seperti apa? Kami sesungguhnya pada dasarnya itu tetap membuka peluang adanya kompetisi. Karena sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 27 April, kemudian diulangi lagi dalam bentuk suratnya tanggal 30 April, itu intinya meskipun ada pembekuan tapi kompetisi harus dihidupkan. Tapi kami hormati PT Liga, karena PT Liga juga nggak mau, ya sudah, kami nggak ingin paksa. Tetapi at least nanti pun kami juga tetap welcome bahwa kompetisi itu harus dihidupkan kembali. Karena turnamen itu Mbak Widya tadi benar, itu hanya sangat temporary, sangat situasional sekali gitu. Karena rohnya dari FIFA itu ya di kompetisi itu sendiri, Mbak Widya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan kita mengetahui ini beberapa minggu yang lalu FIFA datang ke Indonesia. Nah, itu sebetulnya hasilnya seperti apa? Karena informasi yang kami dapat bahwa FIFA bertemu dengan Presiden lalu juga dengan Kemenpora mengatakan bahwa mereka buat sebuah tim kecil begitu sebagai penjembatani untuk menyelenggarakan kompetisi. Tapi di sisi lain pihak PSSI juga mengatakan, ini kita bisa putar statement dari Lanyala Mataliti, bahwa katanya mereka juga memiliki sebuah tim yang disebut dengan tim ad hoc. Yang Lanyala Mataliti mengatakan bahwa memang betul, katanya saya ditelepon Panglima TNI, tapi beliau sudah saya jelaskan kalau PSSI mau memberikan rekomendasi asalkan sekali lagi turnamen ini dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia. Dikonfirmasi dong Pak Gatot, sebetulnya tim kecil ini kok jadi seperti ada dualisme lagi ya tuh Pak Gatot? Oh enggak, saya kira pertemuan dengan FIFA FC di istana negara itu berlangsung sangat friendly, sangat kondusif gitu. Bahkan baik Pak Presiden maupun delegasi dari FIFA itu memandang itu pertemuan yang sangat bermanfaat, bersahabat. Dan keluarnya adalah statement adanya tim kecil. Dan tim kecil itu hanya sebatas melakukan komunikasi dulu. Komunikasi antara pemerintah dan FIFA, karena selama ini komunikasi pemerintah dan FIFA itu buruk, Mbak Widya, gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau setelah itu ada komite ad hoc, itu pun pemerintah juga sangat menghormati. Kami nggak ngelarang. Bahkan kami terima kasih karena mereka sudah mengundang pemerintah. Yang ingin kami sampaikan, silakan itu jalan komite ad hoc, itu pemerintah belum bisa memutuskan apakah mau gabung atau tidak. Sementara jalan, dan saya dengar hari ini bahwa ada seorang tokoh nasional, Pak Agung, akan menjadi ketua komite ad hoc. Itu pun kami hargai. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah FIFA pun juga kita minta komitmennya agar tetap komit untuk menjalankan atau merespon positif adanya tim kecil yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kalau yang kedua mengenai masalah kompetisi, kami sekali lagi sangat welcome. Kompetisi itu adalah rohnya sepak bola gitu. Tetapi karena PSSI masih kegiatan olahraganya dibekukan, ya etis belum bisa dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Tapi sekali lagi kami welcome. Memungkinkah nggak Pak Gatot, misalnya nanti kita sudah punya kompetisi yang resmi lagi seperti dulu? Oh, why not? Why not? Ya, kenapa enggak gitu. Oke, saya tunggu nanti janjinya dari Pak Gatot dan juga tentunya Kemenpora Imam Nahrawi untuk mewujudkan mimpi kita semua untuk kembali lagi ke kompetisi sepak bola tentunya yang sehat dengan manajemen yang juga sehat. Terima kasih Pak Gatot Dewa Broto, Deputi 5 Kemenpora. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
Ya, pada petang ini turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman akan dimulai di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim tuan rumah Arema Kronus akan berhadapan dengan Persegres Gresik dan ada Rian Yudhistira yang akan menyampaikan laporannya secara langsung dari Malang. Rian, bagaimana kesiapan di sana? Silakan. Ya, benar sekali tadi dan juga pemirsa, mungkin Anda bisa mendengar bagaimana suara dari supporter Arema Kronus yang saat ini sudah memadati kawasan Stadion Kanjuruhan Malang yang akan mendukung kesebelasan Arema Kronus yang akan berlaga melawan Persegres Gresik United. Ini adalah suara mereka. Antusiasme masih terus berlangsung di depan Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Tadi ada juga pemirsa di mana kick off akan dimulai sekitar 3 jam lagi atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Arema Kronus akan berlaga di laga perdana Sudirman Cup yang akan bertanding melawan Persegres Gresik United. Dan nanti kick off akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di mana dalam event Sudirman Cup 2015 kali ini melibatkan sekitar 15 tim yang tergabung dalam 3 grup dan Arema berlaga di event perdana kali ini akan berlawanan dengan Persegres Gresik United. Saya akan bertanya kepada salah seorang supporter Arema yang akan memberikan prediksi terkait dengan Arema melawan Persegres Gresik United bersama Mas Hendy. Mas Hendy, selamat sore Mas. Sore. Mas Hendy bisa dijelaskan mungkin analisis terus prediksi gol mungkin yang akan diciptakan oleh Arema melawan Gresik United pada sore. Oh, insya Allah Arema bisa mengatasi dari Gresik. Yang jelas gol 2-0 sekarang. Optimis 2-0 ya? Optimis menang 2-0 untuk Arema. Baik, kalau dengan Mas Adi berapa Mas? Mas Andi ya. Ya 3-0 Pak, 3-0. Apa saja Mas? Ya Arema kan tim kuat Mas, pasti menang 3-0 Mas. Gitu. Dan mungkin bisa nanti kalau nggak 3-1 lah. Untuk Arema 3-1 gitu. Sudah Mas, makasih. Mas Farid, skor Mas 3-0 untuk Arema. Arema menang. Baik. 5-0 untuk Arema. Baik, itu tadi ada juga pemirsa bagaimana kemeriahan tepat di depan Stadion Kanjuruhan Malang yang nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat gelaran Indonesia Championship Sudirman Cup 2015 akan digelar dan Presiden Joko Widodo akan langsung membuka event gelaran perdana kali ini. Untuk sementara dari supporter Arema sendiri saat ini sudah mulai masuk ke wilayah Stadion Kanjuruhan. Mereka sudah mulai memadati Stadion Kanjuruhan Malang ini untuk menyaksikan langsung tim kesayangan mereka berlaga di Sudirman Cup 2015 kali ini. Kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan RI1 dan juga beberapa pejabat penting lainnya yang nanti akan menyaksikan dan juga membuka secara langsung bagaimana gelaran Indonesia Championship Sudirman Cup 2015 kali ini. Leila Nadia, untuk sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Stadion Kanjuruhan Malang. Kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, Rian, ini nampaknya sangat meriah dan juga antusias sekali, apalagi terlebih lagi ada yang bilang 2-0 dan juga 3-0. Namun apapun itu tentunya kita berharap bahwa pertandingan pada malam nanti berlangsung dengan lancar. Dan pemirsa, Kabar Indonesia masih akan kembali lagi, namun usai kembali di Kabar Indonesia, pemirsa, tinggal beberapa jam lagi turnamen Piala Jenderal Sudirman akan dimulai di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Upacara pembukaan akan berlanjut dengan pertandingan perdana Arema Kronus dan Gresik United. Lalu bagaimana ini kesiapan kedua tim menjalani laga perdana Piala Jenderal Sudirman? Arema Kronus membidik kemenangan saat menghadapi Gresik United pada partai pembuka turnamen Piala Jenderal Sudirman. Komposisi pemain yang turun pada laga nanti tidak jauh berbeda dengan tampilan mereka saat menjalani Piala Presiden lalu. Hanya mereka memiliki tambahan amunisi legion asing anyar. Isco Boyquest di posisi belakang dan Tony Espinosa di lini tengah. Sementara pemain lawas macam Christian Gonzalez, Samsul Arif, Ahmad Bustomi, dan IGD Sukadana hampir pasti menempati line up. Esteban Vizcarra kemungkinan akan menempati sisi flank penyerang Singoedan.
Tentunya mereka perlu adaptasi, tapi kami yakin dengan profesionalisme mereka 1-2 hari ini mereka akan sudah bisa menyatu dengan pemain yang lain meskipun bisa selesai. Arema mewaspadai kejutan